Halo semua, perkenalkan nama saya Gustawi Putrati Hujayanti, NIM 1909511064. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Nah, untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menekan bahkan menghilangkan atau membunuh bakteri baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Masing-masing metode ini mempunyai tujuan, kebaikan, dan kelemahannya tersendiri. Pemilihan metode tersebut perlu mempertimbangkan efektivitas dan bahan yang akan diproses. Nah, sebelum melakukan proses ini, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dalam metode ini. Yang pertama ada istilah sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik secara yang patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Sterilisasi ini pada umumnya dilaksanakan secara fisikal seperti dengan cara pemanasan. Yang berikutnya ada antiseptik. Antiseptik ini merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan pada membrana mukosa. Nah, antiseptik ini tempat kerjanya di permukaan, tetapi jika antiseptik ini ditujukan untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme di dalam tubuh atau secara sistemik, maka yang digunakan adalah antibiotika. Walaupun terkadang antibiotika ini dapat digunakan secara tipikal, misalnya pada mata, telinga, bahkan bisa digunakan untuk merawat luka. Selanjutnya ada disinfektan. Disinfektan ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat atau bahan atau benda mati seperti mendisinfeksi ruangan, meja, kandang, dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalam kandang. Disinfektan ini secara umumnya dia lebih mengiritasi dan lebih berdampak buruk bagi penderita. Oleh karena itu, disinfektan ini tidak baik digunakan untuk jaringan hidup. Pada konsentrasi yang tinggi atau ditingkatkan lagi, kadang-kadang antiseptik kuat bisa digunakan untuk disinfektan. Nah, selanjutnya ada istilah germicidal. Germicidal ini merupakan bahan yang dapat membunuh seluruh mikroorganisme. Selanjutnya ada istilah bakterisidal. Bakterisidal merupakan istilah untuk bahan-bahan yang dapat membunuh bakteri secara spesifik. Selanjutnya ada istilah fungisidal. Fungisidal ini merupakan istilah untuk bahan yang membunuh virus virusidal dan membunuh jamur. Selanjutnya ada istilah bakteriostatik. Bakteriostatik ini ditujukan pada bahan yang hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme baik pada alat maupun bahan. Metode sterilisasi ini terdapat ada dua metode, yaitu metode secara fisikal dan secara kimia. Secara kimia ini tujuannya untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme yang akan diuraikan pada topik antiseptik dan disinfektan. Sedangkan secara fisikal, metode yang dapat dilakukan yaitu metode sinar, metode temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, dan metode sterilisasi kering. Nah, secara fisikal, metode pertama yaitu metode sinar. Sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme, tetapi tidak semua sinar matahari bisa melakukan itu. Panjang gelombang dari sinar matahari yang dapat membunuh mikroorganisme yaitu 2000 sampai 2800 Armstrong. Yang kedua ada metode temperatur. Metode temperatur dengan temperatur ekstrim dapat membunuh bakteri seperti temperatur rendah atau tinggi. Contohnya pada temperatur minus
4 derajat Celcius bahkan sampai minus 70 derajat Celcius. Ini akan menghambat dan menghentikan metabolisme dari bakteri. Makanya sangat disarankan untuk menyimpan makanan di kulkas atau freezer seperti makanan daging atau susu. Sebaliknya, untuk temperatur yang tinggi pada mendidihkan air dengan temperatur 100 derajat Celcius itu bisa membunuh bakteri. Selanjutnya ada metode dehidrasi, yaitu suatu metode proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, maka dengan menghilangkan cairan dari dalam sel akan dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Metode selanjutnya ada metode osmotik. Metode osmose ini merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi. Bahkan metode ini sering dikombinasikan antara tekanan osmose dan peningkatan temperatur seperti pada alat autoclave. Selanjutnya ada sterilisasi kering. Sterilisasi kering ini sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya, bahan atau alat yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi tidak direkomendasikan untuk menggunakan metode ini. Selanjutnya ada antiseptik. Antiseptik ini secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara, yaitu seperti mendehidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme atau sel bakteri tersebut menjadi mati. Bahan-bahan yang umum yang biasanya digunakan sebagai antiseptik yaitu pertama ada hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida ini merupakan bahan kimia berbentuk cair, berwarna bening, putih kebiruan, sedikit lebih kental dari air. Nah, hidrogen peroksida ini dia bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Nah, untuk membunuh spora, konsentrasi hidrogen peroksida yang diperlukan yaitu lebih tinggi atau sekitar 10 sampai dengan 30%. Sedangkan untuk sebagai antiseptik biasanya konsentrasinya sebesar 3% saja. Nah, hidrogen peroksida ini sering digunakan untuk mencuci luka, untuk mengobati otitis media, untuk mengecat rambut, dan sering juga dicampurkan pada bahan pembuatan sikat gigi atau biasa disebut odol ya. Dan karena hidrogen peroksida ini dia dapat memutihkan gigi. Yang kedua ada garam merkuri atau merkuri klorida. Nah, garam merkuri ini merupakan senyawa yang sangat kuat dan untuk antiseptik dia digunakan pada konsentrasi yang rendah. Ya, ini hanya 0,1% atau 1/ml. Nah, garam merkuri ini dia bersifat toksit dan juga sering disebut sebagai air raksa dan mempunyai toksisitas yang tinggi baik terhadap ginjal, paru, jantung maupun otak dan bahkan menimbulkan kebutaan. Nah, merkuri ini sering digunakan dan ditambahkan pada bahan-bahan kecantikan wanita seperti bedak atau foundation atau segala macam. Dia untuk membuat kulit menjadi lebih putih atau lebih
bersih putih gitu. Tetapi penggunaan merkuri ini dapat membahayakan karena merkuri ini dia bersifat karsinogenik. Makanya merkuri ini sering diawasi oleh pemerintah, sehingga alat-alat kecantikan atau bahan-bahan kecantikan seperti bedak atau apapun itu yang kandungannya berisi merkuri biasanya akan disita tapi kandungan merkurinya yang tinggi gitu. Yang selanjutnya ada asam boraks atau H3BO3. Nah, asam borak ini antiseptik yang bersifat asam. Dia digunakan pada konsentrasi 1:20. Biasanya asam borak ini dilarutkan dalam air dan dapat dipakai tetes telinga untuk mengobati otitis eksterna, dan hasilnya pun sebagai antiseptik sangat baik gitu. Terkadang bahan ini juga asam boraks ini digunakan atau dicampurkan pada makanan seperti pembuatan tahu, pembuatan kerupuk, bakso maupun mie yang biasanya di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada beberapa pedagang yang mencampurkan boraks ini ke dalam makanan-makanan buatan mereka. Kenapa? Karena asam boraks ini membuat makanan-makanan tadi yang saya sebutkan itu menjadi lebih awet, tahu lebih menjadi kenyal, sehingga dia lebih sulit hancur dan awet gitu. Terus kerupuknya lebih renyah atau gorengannya lebih renyah, baksonya menjadi lebih kenyal dan lain sebagainya. Di samping yang tadi, bahan makanannya itu lebih putih, tetapi karena adanya asam boraks ini pada makanan dapat menimbulkan efek pada ginjal, hati, jantung, dan saraf. Oleh karena itu, sering sekali BPOM ini memeriksa makanan-makanan yang berisi asam boraks ini atau mengetesnya gitu agar terbebas dari asam boraks ini. Selanjutnya ada triclosan. Triclosan ini merupakan asam yang sangat efektif dan populer. Biasanya triclosan ini ditemukan dalam sabun, obat kumur, dan deodoran. Nah, spektrum kerja dari triclosan ini sangat luas. Nah, toksisitasnya rendah, bekerja dengan menghambat biosintesa lipid dan membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Nah, selanjutnya ada alkohol. Nah, dalam kimia, alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Nah, alkohol ini sebagai antiseptik dia digunakan pada konsentrasi 70% saja. Nah, selanjutnya ada Rivanol. Rivanol ini merupakan cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Nah, senyawa kimia ini atau Rivanol ini biasanya dalam bentuk cair yang berwarna kuning dan sering digunakan untuk mencuci atau obat cuci luka, obat kompres luka, dan obat kulit.
Selanjutnya ada disinfektan. Disinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan kandang ataupun alat-alat yang berada dalam kandang. Istilahnya disinfektan ini dia bertujuan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu ruangan atau suatu benda mati. Nah, bahan-bahan yang kimia yang digunakan sebagai disinfektan ini dapat digunakan menjadi beberapa golongan. Nah, itu golongan pertama ada alkohol. Disinfektan turunan alkohol ini seperti etanol dan isopropanol memiliki sifat non-korosif tapi berefek kaustik atau mengiritasi. Seperti efeknya itu seperti luka, seperti rasa terbakar. Yang kedua ada golongan aldehid. Turunan dari aldehid ini seperti formaldehid, paramormaldehid, dan glutaraldehid. Dia bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit. Senyawa ini memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan. Namun senyawa ini mudah menimbulkan resistensi dan berpotensi sebagai karsinogen serta bisa mengiritasi selaput lendir. Selanjutnya ada oxidizing agent atau senyawa pengoksidasi. Ini biasanya digunakan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Mekanisme dari senyawa ini yaitu senyawa ini mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Nah, golongan ini lebih efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Selanjutnya ada golongan fenol. Senyawa turunan fenol misalnya kresol memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Selanjutnya ada amonium quaterner atau quartz. Turunan dari senyawa ini seperti benzalkonium klorid atau BKCK. Ia memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif jamur serta protozoa. Tetapi turunan ini dia tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Tetapi keuntungan dari penggunaan disinfektan golongan ini yaitu toksisitasnya rendah, kelarutan dalam airnya besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, serta non-korosif terhadap logam. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan. Yang pertama, yaitu jenis bibit penyakit. Nah, tiap golongan disinfektan yang tadi saya jelaskan itu memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan disinfektan harus tepat sehingga mikroorganisme yang ditargetkan bisa terbunuh. Selanjutnya ada sifat kimia dan formulasi. Nah, di sifat kimia dan formulasi ini disinfektan dianjurkan untuk dikombinasikan dengan surfaktan. Karena apa? Surfaktan ini akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya untuk mikroorganismenya lebih baik. Selanjutnya ada dosis pemakaian. Dosis pemakaian dari desinfektan ini hendaknya disesuaikan dengan aturan pakaian tercantum pada label atau pada kemasan produk disinfektan tersebut. Nah, biasanya desinfektan ini dosisnya atau kandungannya atau banyaknya itu disesuaikan dengan luas dari ruangan yang ingin disinfektan. Selanjutnya ada waktu kontak. Nah,
Sesaat setelah disinfektan ini diaplikasikan di suatu ruangan atau suatu benda, disinfektan ini dia akan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka semakin singkat waktu kontak disinfektan membasmi bibit penyakit, maka disinfektan itu semakin efisien. Nah, disinfektan golongan oxidating agent dan quartz ia memiliki waktu kontak relatif singkat, yaitu 10-30 menit dibandingkan fenol. Selanjutnya ada material organik. Material organik seperti sisa feses, darah, lendir, dan lain sebagainya dapat menurunkan efektivitas dari disinfektan karena ini akan menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit yang akan dibunuh. Nah, sehingga di sini penting sekali untuk melakukan pembersihan kandang secara optimal sebelum melakukan disinfektan terhadap tempat atau kandang tersebut. Nah, ini harus benda-benda tadi seperti yang saya sebutkan, feses, darah, dan lendir itu harus dihilangkan semuanya sebelum melakukan desinfeksi. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, disinfektan golongan oxidating agent biasanya menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Selanjutnya ada pH. Disinfektan disarankan menggunakan air ber-pH netral untuk melarutkan disinfektan tersebut sehingga semua golongan disinfektan bisa bekerja optimal. Karena apa? Disinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Jadi setiap golongan itu dia memiliki pH masing-masing untuk bekerja. Tapi sebaiknya menggunakan air ber-pH netral untuk melarutkan disinfektan. Selanjutnya ada kesadahan pelarut. Nah, pelarut disinfektan pada air dengan kesadahan tinggi menurunkan potensi disinfektan, terutama disinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Untuk memastikan tingkat kesadahan air, sebaiknya lakukan pengujian di Medilab atau Medion Laboratorium. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Saya harap kalian bisa terbantu dengan penjelasan saya dan semoga bermanfaat.